Baik, selamat pagi jemaat sekalian. Dan juga anak sekolah minggu yang silahkan naik ke atas untuk ikut gurunya. Juga jemaat yang bergabung di dalam Google Meet ya mungkin karena nggak bisa datang, ada halangan, ya juga saya ucapkan selamat pagi. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Kita membuka di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11, satu ayat di ayat yang ke-6. Kita baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama, satu ayat saja. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Baik, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami dalam pertemuan jemaat ini, kami sudah menaikkan puji-pujian ya kepadamu. Satu nyanyian yang kami pilih untuk memuji Engkau, satu lagu yang kami anggap itu yang terbaik Tuhan. Satu himne yang mengagungkan Engkau, yang berisi satu pujian-pujian kepadamu. Kami tahu, kami percaya, itu menyenangkan hatimu. Dan dalam kesempatan hari ini juga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya, penulis firman-Mu ini adalah orang-orang yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Mereka menulis karena dorongan Roh Kudus. Dan kami tahu firman-Mu tidak ada salah. Dan firman-Mu Engkau pelihara sampai kepada kami. Bahkan kami tahu firman-Mu akan Engkau terus pelihara. Biar langit dan bumi berlalu, tapi perkataan-Mu tidak akan berlalu. Pimpin kami, berkati akal budi kami. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di sini berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan di sini ini adalah menyenangkan. Jadi menyenangkan Allah, berkenan itu sama. Kalau berkenan kepada Allah berarti itu Allah senang, Allah suka. Begitu. Dan tanpa iman, katanya. Berarti betapa pentingnya iman ini. Dan beriman ini adalah sesuatu yang Allah tuntut kepada ciptaannya, kepada kita, kepada manusia. Dan tanpa iman itu, maka tidak seorang pun bisa menyenangkan Allah. Dan menyenangkan Allah, ini adalah salah satu tujuan dari manusia itu diciptakan sebenarnya. Allah mau ada manusia, ada pribadi yang kemudian menyenangkan Dia, maka manusia diberi kehendak bebas. Dan saya ingin mengutbahkan ini berseri, dan hari ini kita akan melihat hal yang termasuk dalam beriman ini. Hal yang termasuk di dalam beriman. Yang pertama
adalah kalau kita membaca di ayat yang ke-7, ada sedikit informasi kepada kita. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Berarti di dalam hal beriman ini, nomor satu adalah adanya satu keyakinan pada perkataan Allah. Ada keyakinan di situ. Orang yang beriman berarti yakin dengan perkataan Allah. Nuh ini membuat bahtera. Dan dia membuat bahtera sesuai dengan apa? Petunjuk Allah. Ukurannya, gitu. Tingginya, lebarnya, dan bagaimana dia cara membentuk bahtera itu. Dan dilanjutkan di sini apa? Ayat itu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya. Katanya akan ada badai, ada banjir, ada air bah. Tetapi di zaman Nuh, gitu kan. Kenapa Nuh itu ditertawakan orang pada zamannya? Bayangkan. Kalau orang buat perahu di tepi laut gitu kan, itu nggak jadi persoalan kan gitu. Tetapi Nuh ini membuat perahu ini di daratan. Dan zaman itu belum ada turun hujan seperti hari ini. Turun hujan seperti hari ini adalah setelah Tuhan memberkati bumi ini, setelah Nuh nanti setelah keluar dari bahtera, Tuhan melihat betapa harum persembahan dia dan dia memberkati bumi lagi. Tetapi zaman Nuh itu adalah tanah yang dikutuk Tuhan. Dan dia tidak melihat, belum ada lihat hujan di situ. Tanah keras. Dan Nuh membangun bahtera di situ. Dan dia membangunnya sesuai dengan apa? Petunjuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Allah mengajarkan umatnya untuk pentingnya kebutuhan dari beriman ini. Dari apa? Dari dia membuktikan bahwa ketetapannya itu tepat. Peraturannya, petunjuknya itu benar. Nuh, walaupun dia tidak pernah lihat banjir, tidak pernah lihat hujan, dia disuruh Tuhan untuk membangun bahtera yang ukurannya dia buat pas. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan kasih tahu ukurannya, dikasih tahu petunjuk-petunjuknya. Walaupun demikian dia akhirnya percaya. Mengapa? Karena pasti dia tahu, gitu, betapa tepatnya perkataan Allah. Cerita tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kira-kira Nuh tahu nggak? Tahu pasti. Dia tahu. Bahkan Nuh ini adalah orang yang akhirnya tetap melakukan apa yang pernah Adam lakukan di Taman Eden. Kita tahu Adam dan Hawa. Begini, melihat cerita Alkitab Kejadian itu adalah cerita yang dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 12 itu adalah cerita yang ribuan tahun, tetapi ceritanya dibikin singkat. Mengapa? Karena Kitab Kejadian itu hanya mau menunjukkan bahwa pasal 12 dari Kitab Kejadian itu munculnya Abraham. Dan Abraham ini adalah nenek moyang dari bangsa apa? Israel. Dan Kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa ya, di padang gurun ketika dia mau keluar ke Mesir. Ya.
meninggalkan Mesir. Di Gunung Sinai dia mendapatkan firman Tuhan itu. Kenapa dia perlu menjelaskan ini? Karena dia memimpin satu bangsa dan dia perlu memberitahukan kita ini asalnya dari mana. Dan diceritakan di dalam kitab itu ada Abraham di situ. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Abraham itu mempersembahkan korban. Nuh ini juga mempersembahkan korban. Dari mana asal muasal mempersembahkan korban? Asal muasal mempersembahkan korban adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia malu, dia telanjang, kemudian dia secara spontan, secara pikiran sendiri, dia itu akhirnya mengambil daun-daunan begitu dan mengenanya menutupi tubuhnya. Dan Tuhan datang. Kemudian pakaian mereka itu Tuhan ganti dengan apa? Kulit binatang, kulit domba. Diganti. Artinya apa? Artinya karena mereka berdosa, maka ada pihak yang akan dibunuh. Jadi korban. Kulitnya binatang diambil, kulitnya dibunuh, kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan kemudian ceritanya berlanjut terus. Habel dan Kain mempersembahkan korban, tetapi Kain persembahannya ditolak Tuhan. Kenapa? Karena dia tanaman, gitu ya, sayur-sayuran. Tidak mencerminkan korban. Sementara Habel itu mencerminkan apa? Korban. Dia binatang, dia persembahkan. Sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi Nuh ini bisa sesuai dengan petunjuk Allah karena dia tahu waktu Allah berkata kepada Adam, kalau kamu makan buah di tengah taman itu kamu mati. Dan setelah itu mereka tahu, Nuh tahu Adam dan Hawa terusir dari apa? Taman Eden itu. Sekali lagi, dunia sebelum air bah dan dunia setelah air bah itu lebih subur dunia setelah air bah. Karena Tuhan berkati lagi bumi ini. Yang tadinya hukuman kepada Adam adalah apa? Engkau akan bersusah untuk mengolah tanah untuk menghasilkan makanan bagimu. Bersusah. Oleh karena itu, gitu ya, hampir di sepanjang manusia, kebudayaan manusia. Ini perempuan biasanya kayak ditindas laki-laki. Ya. Perempuan kayak ditindas laki-laki. Mengapa? Pastilah waktu itu Adam itu gitu kan. Dia begitu jadi susah mengolah tanah. Itu mungkin dia ngeluh, nyalahkan siapa? Hawa. Ini gara-gara kamu ini, gitu. Kasih saya buah itu. Harusnya jangan diambil. Saya sudah pesan jangan diambil. Jadi susah. Gitu. Jadi susah. Dan Nuh belajar bahwa Allah akan menghukum bumi ini menghukum bumi dengan air bah, seluruh bumi itu dihukum. Nuh walaupun tidak pernah melihat hujan, tetapi dia percaya itu. Dan dia mengikuti dengan petunjuk Allah. Dan Nuh itu dikatakan adalah apa? Orang beriman. Nuh beriman dikatakan. Ayat 7 itu. Karena iman maka Nuh dikatakan beriman. Karena dia mengikuti petunjuk Allah. Dia yakin pada perkataan Allah. Dia yakin pada perkataan Allah. Dan manusia hari ini dikatakan beriman kalau dia menaruh jalan keselamatannya
itu pada Yesus Kristus. Maka manusia itu dikatakan apa? Beriman kepada Allah. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ayat yang ke-9 saya akan membaca di sini. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kemudian ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Jadi orang dikatakan beriman kepada Allah. Maka dia orang yang menaruh pengharapan keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, entahkah kamu membangun di atasnya apa? Nanti akan diuji. Nanti akan diuji. Sebuah bangunan nanti di atasnya kamu bangun apa? Nanti akan diuji dan diuji dengan api. Tetapi dasar dari bangunan itu adalah apa? Kristus. Dasarnya harus Kristus. Tanpa Kristus itu berarti tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Kristus ini sebenarnya adalah gambaran binatang korban yang Allah sembelih di Taman Eden. Binatang itu disembelih karena Adam dan Hawa berdosa. Ini mengajarkan bahwa satu hari nanti Juru Selamat itu akan berkorban bagi dosa manusia. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, makanya di dalam hukum Taurat ditetapkanlah upacara domba korban ini. Gitu. Nih, masa sebelum bangsa Israel ada, maka ayah itu ditetapkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayah itu harus yang menjadi imam, memimpin upacara ini untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Maka kalau Anda membaca kitab Ayub, setiap hari Ayub itu melakukan korban begini. Mengapa? Karena dia menjaga kalau anak-anaknya di dalam pesta itu berbuat kesalahan. Maka dia sebagai imam keluarga, dia mempersembahkan korban itu. Binatang disembelih dengan iman menggantikan hukuman dosa dari anak-anak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi setelah hukum Taurat ada, bangsa Israel berdiri, yang jadi imam ini adalah keturunan Harun. Jadi orang Israel kalau dia bersalah, dia datang kepada imam, mengaku dosa, dan sebelum binatang ini disembelih, itu meletakkan tangan di atasnya, ngaku dosa, saya orang berdosa, baru imam itu menyembelih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dosa itu diselesaikan oleh Juru Selamat yang akan mati, dijatuhin hukuman. Maka Yesus Kristus menggenapkan di atas kayu salib itu.
Dia berkata bahwa orang Israel yang berteriak salibkan dia itu ini nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Karena dia mati di atas kayu salib itu untuk menanggung hukuman dosa mereka semua. Termasuk dosa kita, dosa saya dan dosa saudara. Berapa banyak dosa? Semua dosa kita. Semua dosa kita. Dosa kita yang lalu, sekarang, sampai yang akan datang. Karena Yesus Kristus itu menanggung dosa seisi dunia. Dari Adam sampai manusia. Hukuman atas dosa itu diselesaikan oleh Yesus Kristus. Maka siapapun yang beriman di hadapan Allah, beriman kepada Allah, dia harus mendasari pada keyakinan ini. Bahwa saya diselamatkan, saya bisa masuk surga. Karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sudahkah Anda semua meletakkan dasar iman yang demikian? Maka Anda akan disebut orang beriman. Nomor satu, hal yang ada di dalam beriman adalah apa? Yakin pada perkataan Allah. Dan Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Anda yakin ini? Amin. Yakin? Kalau gedung ini roboh, semua yang hadir di sini yakin pasti masuk surga? Nah, coba sekali lagi saya tanya, gimana? Silahkan angkat tangan yang yakin. Kalau gedung ini roboh, pasti masuk surga? Puji Tuhan. Gitu ya. Segala dosa kita ditanggung Yesus Kristus. Karena kita percaya perkataan dari firman-Nya. Yakin. Nomor dua, hal yang termasuk di dalam beriman itu adalah apa? Adalah ketundukan kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, seringkali Allah membiarkan apa? Umatnya itu mengalami kegagalan saat mereka tidak taat. Untuk mengajarkan tentang pentingnya beriman ini. Kalau ditanya apakah Adam dan Hawa masuk surga? Gimana? Anda yakin gimana? Adam dan Hawa masuk surga atau masuk neraka? Hah? Ya, masuk neraka atau masuk surga? Dia masuk surga. Dia masuk surga. Pasti dia belajar dari ketidaktaatannya. Adam masuk surga. Satu statement dari Hawa, coba kita membaca Kejadian. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 1, saya akan membaca di sini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, kata Hawa, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, bahasa aslinya itu tidak ada kata dengan pertolongan. Tetapi Hawa itu berkata, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki, yaitu apa? Tuhan. Jadi waktu melahirkan Kain, anak pertama itu,
Hawa yakin bahwa yang dia lahirkan itu adalah Tuhan. Kenapa dia bisa yakin itu adalah Tuhan? Karena waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Hawa, hukuman kepada Hawa, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Iblis dikalahkan, dosa dihancurkan. Tapi keturunan perempuan, keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Adam, Hawa percaya ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular, yang akan menyelesaikan dosa manusia. Maka ketika Hawa melahirkan, dia begitu beriman dengan janji Allah itu. Maka dia berkata, aku telah melahirkan seorang laki-laki. Tuhan. Tapi dia salah. Yang dia lahirkan ternyata bukan Tuhan. Benar nggak? Yang dilahirkan ternyata pembunuh pertama. Keturunan perempuan yang akan melahirkan Tuhan. Bukan Hawa. Tetapi Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Tetapi dari statement ini Hawa percaya. Walaupun yang dia lahirkan ternyata bukan Tuhan. Dia harus menunggu janji lagi. Dia percaya. Oh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dia sekarang tunduk kepada Allah. Dia percaya kepada Allah bahwa nanti ada Tuhan yang datang dari seorang perempuan. Tuhan yang dilahirkan dari seorang perempuan. Tuhan yang menjadi manusia yang menanggung hukuman dosa manusia. Dia percaya itu. Allah untuk bisa mendapatkan ketundukan ini, maka Allah membiarkan Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Allah biarkan. Demikian juga Abraham. Abraham dibiarkan Tuhan mengikuti ide dari Sarah untuk mengambil Hagar sebagai apa? Istrinya. Berkonflik nggak? Akhirnya berkonflik nggak? Berkonflik. Sampai hari ini berkonflik nggak? Berkonflik. Sampai hari ini berkonflik. Tetapi setelah Sarah melahirkan Isa, nggak ada kepikiran ya kan? Dari Abraham ini. Dia sudah mendapatkan keturunan dari si Isa ini. Hagar diusir. Ya. Hagar itu tadinya Sarah yang menyodorkan, tetapi kemudian Sarah juga yang mengusir dia. Udah ada Ismail waktu itu. Diusir. Oh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi untuk mengajar ketundukan ini Allah biasanya membiarkan umatnya. Ya. Untuk gagal. Untuk jatuh. Supaya belajar tentang ketundukan kepada Allah ini. Supaya seperti Adam belajar untuk tidak lagi tidak taat. Seperti belajar dari Abraham untuk tidak lagi tidak taat. Ada ketundukan. Beriman berarti ada ketundukan. Tunduk kepada Allah. Kalau Anda sudah menyambut Yesus sebagai juru selamatmu pribadi,
Maka kita perjanjian baru itu mengatakan bahwa baptisan itu adalah tanda daripada iman itu. Baptisan itu adalah tanda daripada iman. Engkau diperintahkan untuk memberi diri dibaptis sebagai tanda beriman. Kenapa? Karena baptisan itu menggambarkan engkau ikut mati bersama dengan Kristus, engkau juga bangkit bersama dengan apa? Kristus. Gitu. Tunduk. Gitu. Orang beriman, perjanjian baru tunduk dengan hal ini. Gitu. Tunduk. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, beriman berarti tunduk. Setelah kita diselamatkan, kita dapat perintah. Perintah apa? Tuhan kasih perumpamaan dua. Ada orang yang apa? Pedagang mutiara. Pedagang mutiara ini begini. Pedagang mutiara ini dia cari mutiara yang paling berharga, yang paling hebat. Setelah dapat, maka mutiara ini dia beli, dia jual semua yang dia punya, dia beli untuk beli mutiara ini, kemudian dia bawa. Kasih tahu saya sudah dapat mutiara yang berharga. Dia kasih tahu keluarganya, dia kasih tahu orang lain, orang sekampungnya dia kasih tahu. Ini maksudnya apa? Setelah Anda diselamatkan, setelah Anda mendengar berita Injil, maka berita Injil itu Anda bawa ke satu tempat. Dan ketika Anda bawa ke satu tempat, ada orang yang percaya Injil yang sama, ini diselamatkan seperti Anda. Bentuklah jemaat lokal di situ. Membangun apa? Jemaat. Itu amanat agung. Tetapi ada juga yang mencari harta terpendam. Dia pergi cari harta terpendam. Cari harta. Ketemulah satu harta di sebuah tanah. Maka dia pergi pulang. Jual semuanya. Dan untuk dapat harta terpendam tadi, dia beli apa? Dia beli tanahnya. Kalau yang tadi adalah dia beli mutiara dia bawa pulang. Kalau ini dia jual, dia apa? Beli tanah itu. Kalau tadi membangun jemaat, berarti ini bergabung di dalam apa? Jemaat. Harta terpendam itu adanya di dalam jemaat lokal yang benar. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam masalah beriman ini aneh-aneh. Ajaran Kristen itu aneh-aneh. Saya baru dapat kemarin itu mungkin Anda pernah dengar Pastor Deborah siapa begitu ya, perempuan. Dia ceritakan gitu bahwa orang yang tidak mengampuni saudaranya itu pasti masuk neraka katanya. Mengapa dia bisa begitu? Karena ada teman gerejanya gitu, itu meninggal dan masuk neraka 40 hari. Terus ditanya, kenapa dia masuk neraka 40 hari? Setelah dia keluar dari neraka itu bangun begitu. Kemudian cerita, saya ini Tuhan kan, saya ini waktu dia di neraka kan, saya ini Tuhan, saya ini orang Kristen percaya kepadamu kok bisa masuk neraka? Kata Tuhan, karena kamu tidak mengampuni saudaramu. Masuk neraka dia. Gitu. Diajar, kemudian ambil ayat itu, barang siapa tidak mengampuni, aku juga tidak akan mengampuni. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam. Jadi diselamatkan lewat satu usaha kita.
Dan gak ada orang masuk neraka. Kemudian muncul lagi begitu. Gak ada. Sesuai dengan Alkitab tentu tidak ada. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi, tunduk kepada Allah. Kalau kita sudah diselamatkan, kita tunduk kepada Allah. Kita membangun jemaat, kita ada di dalam jemaat. Kita belajar bertumbuh di dalam jemaat lokal. Itu yang kedua. Beriman berarti ada tunduk kepada Allah. Kemudian beriman. Itu berarti ada unsur di dalamnya itu bersandar kepada Allah dan bukan pada pengertian kita sendiri. Bersandar pada Allah. Bukan pada pengertian kita sendiri. Allah seringkali mengajar umatnya untuk tetap beriman dengan menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat, pantas engkau bersandar kepada Dia. Kalau Anda pernah membaca kitab Hakim-Hakim, pasal 7 Anda ketemu dengan Gideon. Gideon ini waktu itu diangkat sebagai hakim dan dia mau memimpin perang kepada orang Midian. Pimpin perang dengan orang Midian. Dia bawa pasukannya, dia mau siap berperang dengan orang Midian begitu. Kata Tuhan, stop! Terlalu banyak engkau bawa orang. Waduh. Harusnya kan kalau perang semakin banyak semakin bagus kan gitu. Tapi nggak boleh engkau bawa banyak-banyak. Kenapa? Karena kata pikir Tuhan, nanti kalau ini Israel menang perang, mereka akan berpikir dengan kekuatanku lah aku mengalahkan orang Midian. Maka Tuhan stop, nggak boleh banyak-banyak. Lalu Gideon bilang kepada prajuritnya itu, siapa yang takut, silahkan pulang. Wah, ribuan takut rupanya. Pulang. Ya, pulang. Kita maju. Belum, masih terlalu banyak, kata Tuhan. Oh, gimana ngujinya lagi? Suruh mereka pergi ke pinggir sungai, minum. Suruh minum. Semua disuruh minum. Gideon suruh ngamatin bagaimana prajuritnya itu minum. Ada dua yang model minum pada waktu itu. Ada yang mereka di sungai dan menjilat ini. Seperti anjing minum. Tapi ada yang minumnya kata Tuhan, mereka yang minum seperti anjing minum, silahkan pulang. Dan Tuhan dapatkan orang yang minum demikian hanya 300 orang. 300 orang. Dan Tuhan bilang kepada Gideon, dengan 300 orang ini, engkau menang. Midian dikalahkan. Dan tidak ada omongan dari orang Israel, saya menang dengan kekuatan saya. Tuhan mau mereka belajar bersandar kepada Tuhan. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Menarik di zaman Musa juga. Musa pernah memimpin perang mau mengalahkan orang Amalek. Yosua yang maju. Musa, Harun dan Hur itu naik ke bukit. Mereka bertiga naik ke bukit. Yang berperang mengalahkan orang Amalek dengan Amalek itu Yosua dengan pasukannya. Musa itu cuma ngapain? Musa cuma angkat tangan. Musa angkat tangan. Nah, setiap kali Musa angkat tangan begini, orang Amalek itu dikalahkan oleh Yosua. Yosua maju mengalahkan orang Amalek. Rupanya Musa kan kecapean juga begini terus. Seharian kecapean juga kan turun gitu.
Setiap kali Musa turun begini, ini Harun sama Hur itu lihat Yosua itu dikalahkan, mundur, gitu, kalah, gitu. Musa naik lagi, maju lagi, begitu terus. Waduh. Akhirnya Musa yang begini terus kan ditopang oleh Harun di sebelah kiri, ditopang lagi oleh Hur, begitu. Topang. Jadi tangan Musa tetap apa? Naik ke atas. Pokoknya tangan Musa naik ke atas terus gitu. Ada lemes-lemes begini. Yang penting kan naik. Gitu. Orang Amalek dikalahkan. Habis. Dalam pertempuran itu. Apa yang mau diajarkan Tuhan kepada Musa? Bahwa bersandar kepada Tuhan itu adalah yang utama dari seorang yang beriman. Yosua akan kalah kalau tangan Musa turun. Hanya tangan Musa saja turun, Yosua akan kalah. Dan Allah mau orang beriman itu bertekun di dalam doa. Orang beriman, Allah mau dalam semua kesulitan, dalam semua rencana, dalam semua apapun, berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kepada Tuhan. Supaya apa? Keberhasilan kita. Kita tidak pernah berkata, dengan kekuatanku, aku menang. Orang beriman tidak boleh berkata demikian. Bukan dengan kuatku aku menang. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, aku menang, aku maju. Orang beriman akan berpikir demikian. Bersandar kepada Tuhan. Saya ingin menutup khotbah saya dengan satu bacaan di Amsal. Amsal pasal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini sebagai penutup khotbah kita. Amsal pasal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami membaca firman-Mu. Tanpa iman, tidak mungkin orang menyenangkan Engkau. Dan hari ini kami belajar hal yang ada dalam beriman ini. Kami sudah belajar, Tuhan. Tidak ada iman selain di dalam Yesus Kristus. Tidak ada iman tanpa ketundukan kepada perintah-Mu. Dan tanpa kebersandaran kepadamu, maka tidak ada iman. Firman-Mu mengingatkan kami, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman-Mu ini akan kami pegang. Kami ingin menyenangkan Engkau. Kami ingin
menjadi orang yang termasuk dalam hal orang yang beriman. Percaya kepadamu sungguh-sungguh, tunduk kepadamu, dan hanya bersandar kepadamu, dan hanya kepadamu. Ajar kami untuk terus beriman ini Tuhan. Karena tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepadamu. Kami percaya ini. Kami yakin ini. Pimpin kami senantiasa. Dalam nama-Mu, Tuhan, yang menyelamatkan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan dengan menyanyi kembali lagu undangan di nomor 179. Kalau Anda ingin berkata, hari ini saya ingin memastikan di hadapan saudara-saudara saya di sini, anggota Jemaat GBI Kebenaran, sebagai orang yang sudah beriman, bahwa saya sudah